Oke, kita lanjut ke setup project-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan HyperUI saja untuk base template-nya, teman-teman, untuk mempermudah. Jadi saya akan clone HyperUI-nya. Saya akan masuk ke kanaknya, kita nyalain dulu ya. Kanaknya dinyalain. Nah, saya akan masuk ke source code kita. Ya, saya akan clone. Namanya adalah Cafe App ya. Gitu ya, tulisannya bener nggak? F-nya satu apa dua nih? Cafe. Ya, F-nya satu ya. Cafe App. Realm itu apa? Realm itu sama seperti Firebase ya. Nah, dia mirip seperti Firebase sih. Ya, jadi dia itu ya bisa dibilang database-nya ya, teman-teman ya. Database-nya kita menggunakan Realm. Database-nya MongoDB sih sebenarnya. Ya, database-nya itu tuh nanti menggunakan MongoDB. Nanti kita masuk ke sana ya. Setelah kita slicing UI-nya, teman-teman ya. Sudah beres. Di sini saya akan install Flutterblock ya. Ya, kita install Flutterblock-nya karena kita menggunakan blok ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya bloknya pakainya Qubit ya, teman-teman ya. Jadi kita bikin jadi true aja ini. Qubitnya dibikin true. Oke. Ini modulnya dihapus saja ya. Kita hapus dulu. Sip, sip. Kita coba tes ya. Bikin login misalnya ya. Nah, jadi formatnya seperti ini. Untuk arsitekturnya saya pakai MVC ya. Jadi MVC tapi menggunakan Qubit ya. Nah, jadinya seperti ini. Ada state-nya sudah terpisah juga dan kita sudah pakai Everest ya. Ada controllernya. Oke. Nah, bedanya kalau pakai Qubit sama blok apa? Nah, kalau teman-teman pakai Qubit itu nggak perlu membuat event. Sebenarnya bisa aja sih teman-teman pakai Qubit, pakai blok arsitektur juga bisa aja sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi ya biasanya kalau yang pakai Qubit itu mainan arsitekturnya itu biasanya MVC atau MVVM ya, biasanya sih seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini saya juga akan menginstal Get-It ya untuk service lokatornya. Mari kita install Get-It. Oke, nah diinstal ya Get-It-nya. Pub add, get it, sama satu lagi injectable. Injectable. Nah, saya juga sekalian akan install injectable ya. Oke, the get it itu nanti gunanya sebagai service locator ya, teman-teman ya, locator. Sedangkan injectable itu ya dia itu sebenarnya untuk mempermudah ya, mempermudah eh, implementasi dari get it. Nah, kita menggunakan injectable, teman-teman. Oke, lebih detailnya silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, dengan menggunakan get it juga nanti teman-teman akan lebih mudah ya kalau ingin melakukan testing ya. Misalnya untuk widget test gitu. Ya, kan kalau di widget test itu nanti teman-teman nggak bisa tuh melakukan HTTP request teman-teman. Mau nggak mau kita akan membuat mock. Nah, membuat mocknya itu akan lebih mudah kalau kita pakai get it ya. Lebih mudah berarti tanpa get it pun tetap bisa ya. Tanpa get it tetap bisa teman-teman. Nah, tapi dengan get it lebih mudah ya. Gitu. Jadi tidak harus pakai get it sebenarnya. Kita lihat lagi di sini, klik core-nya dulu ya. Oke, apa yang merah di sini? Ada apa? Kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke main. Oke, atur halaman awalnya ke login view. Ya, debug view-nya dihapus aja nih, bordernya. F. Lalu kita lihat lagi apa yang salah. Nah, ini kan sudah menggunakan freeze teman-teman ya. Karena kita menggunakan freeze, otomatis kita harus menjalankan build runner. Ya, teman-teman harus menjalankan perintah ini ya. Build runner watch ya. Tinggal dijalin aja. Ya, pakainya Dart ya. Ini saya sambil live juga ya di TikTok. Mungkin saya munculin chatnya. Boleh deh, saya munculin aja chat di TikTok nih. Atau
Belum kita install ya get it-nya ya? Udah belum ya? Oh belum ya? Belum di enter ya? Ya, install dulu get it sama injectable-nya sekalian ya. Setelah itu kita jalankan build runner. Ya. Untuk pertama kali biasanya agak lama ya. Ditunggu aja teman-teman. Oke, build runner. Ya, udah oke ya. Sip. Oke, udah ya. Build runner-nya sudah berjalan, kita lihat. Nah, sudah nggak merah lagi teman-teman ya. Nah, ini sudah oke teman-teman ya. Mana ya chat zoom-nya? Hilang chat zoom-nya. Oh, di sini ya. Saya adjust dulu dikit ya supaya enak nih melihatnya. Nah, sip. Sip. Ya, ini sudah kita install. Kita juga sudah menginstall get it dan inject table, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ngapain? Oke. Sekarang kita setup inject table-nya ya. Nah, jangan lupa di setup nih inject table-nya. Kalau enggak nanti nggak jalan, teman-teman. Cara setupnya mudah sih, ya. Teman-teman ya implementasikan yang namanya oke, oke, installation, saya klik installation. Ya, injectable-nya sudah, get it-nya sudah. Nah, ini pun harus ditambahin ya. Injectable generator ini kita tambahin juga nih. Oke, dart pub add injectable generator. Jangan lupa dikasih dev. Nah, gitu ya. Kita tambahin injectable generator. Jangan lupa teman-teman. Ini perlu juga ya. Kita tambahkan injectable generatornya. Setelah itu kita ikutin instruksinya. Di sini sih ya, di sini sih kita diminta untuk eh, membuat file baru ya. Oke, oke, oke. Perjalanan data, oke. Saya agak bingung bacanya. Mari kita lihat dari yang itu ya, dari yang casing ya. Saya nyontek aja dari casing teman-teman. Casing klien. Oke, saya nyontek dari klien ya. Kita lihat di mainnya. Di mainnya seperti apa. Nah, di mainnya kita, nah di sini kita bikin sebuah file ya, file baru namanya adalah injection.dart teman-teman. Nah ini ya, bikin file baru namanya injection.dart, ditaruh satu level dengan main.dart ya, injection.dart. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah lalu kita save ya. Setelah itu nanti build runner-nya akan berjalan. Kita jalanin dulu build runner-nya. Bukan di sini, salah ya, di sini ya, oh di sini ya. Nah kita jalankan dulu build runner-nya. Oke, build runner dijalanin ya. Oke, nah, lalu teman-teman panggil method configure dependencies ya. Itu dipanggil di main.dart di sini nih. Nah, panggil di sini. Boleh saya di await dulu. Perlu di await kah? Kita lihat. Belum kebaca. Oke, belum kebaca. Configure dependencies. Masih ini ya, masih proses analyzing. Mari kita tunggu dulu deh. Ini masih analyzing nih, agak lama. Iya, ini oh enggak, ini bukan sebuah feature ya. Jadi nggak perlu saya await. Langsung aja kayak gini, teman-teman. Nah, jadi konfigurasi awalnya seperti itu ya. Teman-teman bikin file injection ya, .dart ya, isinya kayak gini ya. Ya, isinya seperti ini ya. Dibikin sama persis saja. Lalu di main.dart-nya teman-teman tambahkan configure dependencies. Setelah itu teman-teman jalankan build runner ya. Dia otomatis akan mengenerate file injection
config.dart. Nah, ini akan di-generate secara otomatis ya. Jadi nggak perlu teman-teman buat ya. Kayak gitu. Yes. Yang JSON config-nya di-generate ya. Itu setelah kita menjalankan Bitrunner ya. Ya. Sudah ya teman-teman. Jadi setup awalnya seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini nanti teman-teman kalau misalnya ingin membuat sebuah singleton ya untuk controller misalnya, tinggal dikasih tag singleton di sini. Oke. Nah, kalau udah dibikin seperti ini ya, teman-teman ya. Ini udah enak sih ya. Nanti kalau teman-teman ada di halaman dashboard lalu pengen ngambil nilai di halaman di login controller itu bisa ya. Itu bisa teman-teman. Nanti bisa menggunakan get it. Nanti cara ngambil nilainya jadi kayak gini. Saya contohin ya. Misalnya saya lagi ada di dashboard ya. Saya ingin ngambil stat yang ada di login controller. Nah, saya bisa ambil seperti ini. Nah, saya bisa ambil seperti ini, teman-teman. Tuh, ya. Misalnya apa? Di sini kan contohnya login controller punya stat counter ya. Nanti saya bisa ambil kayak gini. Stat counter. Tuh, saya juga bisa panggil metodenya, teman-teman. Misalnya dia punya metode, let's say metodenya namanya get users. Ini ya. Nah, itu bisa saya panggil tuh. Kayak gini. Ya. Nah, itu gunanya ya. Itu gunanya si get it, teman-teman. Lagi-lagi ada banyak cara ya untuk bikin fitur yang ini ya. Salah satunya bisa menggunakan get it. Bang, bisa nggak tanpa get it? Bisa, teman-teman. Ya. Berarti teman-teman bikin kelas service locator teman-teman sendiri ya. Oke, saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, sekarang apa ya? Udah sih. Apalagi ya? Udah sih ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba jalankan. Saya jalankan di Windows saja ya. Oke, kita jalankan dulu di Windows. Kita tunggu teman-teman sampai selesai. Ya, oke. Nah, ini udah jalan ya teman-teman ya. Untuk loginnya di sini belum ada ya referensinya dari Figma. Jadi saya akan buat sendiri teman-teman. Palingan warna buttonnya kita samain ya. Radiusnya juga kita samain ya. Kayak gitu aja. Yuk kita buat teman-teman. Untuk warna backgroundnya boleh nih kalau pengen pakai warna hitam seperti ini boleh ya. Saya ambil aja warna backgroundnya. Oke. Nah ini F bar-nya dibuang ya biasanya. F bar-nya dibuang, tapi hati-hati ya. Kalau F bar dibuang berarti kolomnya perlu dibungkus sama save area ya. Jadi jangan lupa teman-teman. Background color-nya saya akan ambil yang di Figma. Jadinya kayak gini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Lalu kalau nanti mau dikasih logo boleh di situ. Saya akan pakai snippet aja, logo ya. Logo pos 1 coba. Bagus kayak. Import dulu Google Fonts-nya. Ambil icon-nya kita import. Snippetnya logo ya. Logo underscore tinggal pakai aja. Itu adalah snippet untuk membuat logo ya. Nah, contohnya dapat seperti ini teman-teman. Saya kasih warna putih ya supaya cantik. Mari kita kasih warna putih di sini. Ini juga warna putih ya. Save. Oke. Ya, warnanya putih ya. Seperti ini. Kita gedein iconnya kayaknya cukup sih segitu ya. Paling postnya nih. Postnya kecilin aja jadi 42. Nah, oke ya. Ini bebas teman-teman mau diganti ikonnya silakan ya. Di sini saya pakai yang ini aja by default ya. Lalu saya ingin bikin dia ke tengah ya. Caranya gampang, kita kasih main center supaya alignment itu ke tengah, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita setelah ini ya, setelah kontainer logo ya, kita baru buat sebuah text field email ya untuk mengisi email teman-teman. Nah, seperti ini. Save ya kayak gitu. Lalu kita bikin text field password. Beda alignmentnya ya. Beda alignmentnya. Itu tergantung sih kalau axis main axisnya itu di mana. Kalau di row berarti alignment horizontal ya main axisnya. Tapi kalau di kolom main axisnya adalah alignment secara vertikal.
Nanti boleh sambil dilihat-lihat lagi ya di materi layout ya, teman-teman ya. Boleh dilihat di e-learning. Lalu kita bikin button icon. Kita bikin button icon. Oke. Nah, buttonnya login ya. Login. Nah, warna backgroundnya. Nah, gimana caranya supaya by default warnanya itu sama ya dengan Figma-nya. Jadi teman-teman nanti kalau bikin button nggak usah diatur-atur lagi ya. Nah, caranya gampang teman-teman, atur temanya ya. Nah, di sini temanya sudah didefinisikan di dalam sebuah metode ya. Nah, di sini teman-teman bikin yang namanya elevated button theme ya. Masukin tuh elevated button theme data, masukin stylenya teman-teman. Ya, tuh. Bikin kayak gini kodenya ya. Lalu itu kita atur nih warna buttonnya. Nah, kalau pengen ada radiusnya juga teman-teman bisa ya. Pakai shape ya. Misalnya radiusnya saya pakai 16 teman-teman. Nah, sehingga nanti kalau setiap kali kita bikin button ya, meskipun nggak kita kasih style, ya dia itu by default sudah seperti ini bentuknya. Gitu, teman-teman. Oke, kita kasih kontainer, saya kasih lebar 100 ke 100 boleh. Tingginya saya bikin jadi 42. Nah, gitu ya. Lebih ideal lagi dibikin reusable widgetnya, jangan kayak gini, teman-teman. Kenapa? Karena button itu lumayan sering digunakan ya. Nah, jadi sebaiknya dibikin reusable widgetnya. Di sini di HyperUI itu sudah ada contohnya ya, yaitu menggunakan Q button. Nih, teman-teman bisa contoh tuh kalau ingin membuat reusable widgetnya ya. Berarti kalau dalam contoh ini tinggal kita ubah nih Q buttonnya. Kita ubah um, kita ambil dulu colornya. Colornya yang ini ya. Nah, kalau Q button ini dia by default itu menggunakan warna yang sudah diatur ya, teman-teman. Dia by default menggunakan yang namanya primary color. Nah, di sini primary colornya saya bikin jadi ungu. Kalau teman-teman pengen bikin coklat, tinggal diganti di sini. Kebanyakan nih. Nah, tinggal diganti di sini. Kita hot restart. Tuh ya. Bisa teman-teman. Tuh. Oke. Jadi ya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus sebenarnya yang reusable widget teman-teman ya. Kenapa? Nanti kalau teman-teman pengen custom ya dan kodenya itu ternyata panjang ya karena ada animasi dan sebagainya, itu implementasi di view-nya itu tetap pendek teman-teman. Ya, karena kita hanya mengimplementasikan yang perlu kita ubah doang. Ya, contohnya label sama on trace. Nah, tapi kalau tanpa dibuat reusable widget itu kodenya akan jauh lebih panjang ya. Gitu teman-teman. Jadi bagusan sih dibikin kayak gini ya. Gitu ya. Saya hapus set. Nah, kita ganti login. Nah, jadi ya. Kita kasih padding teman-teman supaya nggak terlalu rapat ya. Paddingnya 20 aja. Kita kasih padding di kolom ya. Saya kasih padding 20. Nah, kita kasih padding 20 ya. Kalau mau 30 juga nggak apa-apa ya. 30 itu jangan ini ya, jangan dibiasakan dipakai di setiap halaman. Karena nanti di device yang agak kecil itu agak kurang nyaman, teman-teman. Tapi kalau di login nggak apa-apa ya, silakan. Mulanya yes, ini nggak dari benar-benar dari nol ya. Jadi sudah apa ya? Kita mau memulainya dengan kayak semacam template ya. Base template-nya yaitu namanya Hyper UI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di GitHub. Oke. Nah, Hyper UI ini isinya apa? Isinya itu berbagai macam reusable widget ya yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Nah, kenapa saya pakai ini? Ya, kenapa nggak saya bikin dari awal aja? Yang pertama supaya nanti studi kasus ini nggak terlalu panjang, teman-teman ya. Nggak nyampe sebulan, nggak nyampe 2 bulan, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kita sudah optimalkan ya dengan membuat reusable widget yang sekiranya nanti mungkin akan kita butuhkan ya. Contohnya untuk text field, number field gitu ya, date picker, time picker, image picker dan sebagainya. Nah, contohnya image picker nih. Untuk membuat image picker sebenarnya nggak semudah ini teman-teman. Ya, itu rumit ya. Itu rumit bikin image picker. Nah, tapi dengan Hyper UI, saya bisa bikin kayak gini. Tuh.
Nah, ini udah jadi image picker ya. Dan ini sudah berjalan, teman-teman. Tinggal pakai aja. Oke, sudah berjalan, tinggal pakai aja. Nah, kalau kita buat dari awal, ini lumayan nih ya. Bikin image picker itu tidak semudah itu ya. Di situ ada proses state manajemennya ada, teman-teman. Lalu ada proses uploadnya ya. Uploadnya kemana, itu kan kita harus bikin request juga, teman-teman ya. Gitu. Jadi ada banyak detail lah. Nah, di sini kita dipermudah ya dengan menggunakan reusable widget ya. Nah, Bang, tapi saya nggak tahu cara bikin reusable widgetnya gimana. Nggak apa-apa, teman-teman buka aja nih isinya. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini ya, dari reusable widget yang sudah tinggal pakai aja, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, login. Radiusnya kurang ini sih, kurang konsisten. Coba kita lihat radiusnya. Apakah radiusnya cukup segitu? Radiusnya beda soalnya nih. Ya, seharusnya kalau radiusnya segini ya, yang ini juga nih text field-nya juga dibikin agak tajam ya. Berarti kalau pengen dibikin agak tajam, paling diubah di sini nih. Di text form field. Di mana ya? Decoration ya perubahannya. Kita lihat temanya. Input decoration. Nah ini ya. Border radiusnya kita naikin jadi 16 ya. Supaya text fieldnya lebih melengkung, teman-teman. Nah saya bikin jadi 16 ya. Outline input border. Tapi ini outline nih. Bener nggak nih ini? Input decoration theme. Coba saya tambahin dulu aja. Saya bikin 16 semua. Nah gitu ya. Jadi ya sebaiknya sama ya radiusnya. Buttonnya 16 berarti ini juga 16 ya. Begitu juga kalau nanti teman-teman bikin card ya. Disamain aja. Oke? Apalagi ya loginnya? Udah sih ya. Apalagi ya? Udah sih gini aja loginnya. Validasi ya sekalian ya. Saya implementasikan validasi. Validasi itu butuh form key, teman-teman. Ya, mari kita buat form key-nya dulu. Nah, di sini qubit-nya kita kasih form key. Boleh di sini boleh, atau kalau mau di view juga bisa ya. Kalau form key-nya di view berarti implementasinya di sini, teman-teman. Bikin form key ya di view-nya. Forgot password kita skip dulu. Mari kita skip dulu fitur forgot password-nya. Tidak kita prioritaskan ya, teman-teman ya. Terus kita kasih form. Saya kasih di sini aja ya. Ini kita bungkus dengan sesuatu, dengan center. Kita kasih form, kita implementasikan form key-nya yang ada di atas ya. Nah, form key ini nanti akan kita gunakan untuk memvalidasi ya. Caranya seperti ini, form validate. Oke. Kalau valid nanti akan masuk ke blok kode yang ini. Tapi kalau nggak valid gimana? Nah, kalau tidak valid kita return juga bisa ya. Nah, bisa seperti ini ya. Tapi kalau misalnya sudah valid, nanti baru kita panggil metode login di sini. Tuh ya, kita panggil metode login. Ya, saya akan panggil metode login. Controller login. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, controller login. Kita akan panggil metode login kalau misalnya sudah valid. Oke. Ini kalau saya klik button, tuh ya, tidak valid nih. Kenapa? Karena email dan passwordnya masih kosong, teman-teman. Nggak asing button loginnya, Mas. Nah, loginnya boleh dibikin asing. Nah, ini boleh nih dibikin asinkronus ya. Gitu. Tapi kalau di view-nya nggak perlu ya. Nah, di sini kita nggak ada kebutuhan untuk await ya. Jadi nggak perlu, nggak apa-apa, nggak dikasih asinkronus. Oke, tapi loginnya kita bikin asinkronus. Ya gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh iya, ini kita tampung di stat ya. Kita masuk ke stat, kita bikin statnya namanya email ya. Defaultnya bisa null ya. String email sama password ya. Nah, kita buat statnya email dan password. Ketika nanti ada perubahan ya pada email, kita ubah tuh statnya. Kita ubah stat email sama dengan value. Ya, kita bikin kode seperti ini. Di sini juga sama. Ketika ada perubahan, kita ubah stat password.
tambah dengan value. Perlu set state nggak? Perlu emit nggak? Nggak perlu ya, nggak perlu di emit teman-teman ya, karena kita tidak ingin merebuild widgetnya, jadi nggak kita bikin seperti ini aja. Oke, jadi kalau saya ketik admin@gmail.com, nah ini akan masuk ke dalam state ya, kayak gitu. Bisa nggak nyimpan email dan passwordnya? Bisa nggak email dan passwordnya diingat? Bisa teman-teman. Kalau email dan passwordnya pengen diingat, ya. Mas Irfan nih ada di TikTok, ada di sini juga. Oh, ada di dua-duanya, Mas Irfan ya. Oke. Nah, ini gimana cara kita mengingat ini? Nah, tekniknya teman-teman bisa menggunakan teknik ini nih. Oke, di zoom aja. Oh, berarti Irfannya beda ya? Irfan, oke. Irfannya beda mungkin ya. Irfannya kayaknya ada dua deh. Em, Teman-teman install dulu yang namanya shared preference ya. Nah, ini tekniknya kalau teman-teman pengen diingat ya. Di apa namanya? Preferences. Kayak gini ya, shared preferences ya. Tambahin dulu nih package-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan nih tekniknya. Kalau teman-teman pengen emailnya nih nanti ketika teman-teman login lagi nggak perlu diketik lagi ya. Jadi kayak diingat gitu teman-teman. Oke, tekniknya kayak gini. Saran saya jangan mengimport shared preference di sini ya di modul. Oke, bikin service-nya dulu ya. Bikin service-nya dulu. Namanya misalnya DB service ya. Bikin DB service .dart. Isinya apa? Isinya cuma 3 metode doang. Oke, cuma 3 metode doang. Yang pertama init, init. Lalu teman-teman juga perlu bikin metode yang namanya get, ya, string, ya. Sama satu lagi adalah set. Nah, bikin 3 metode ini aja. Value, oke. Kenapa ini? DB service, static, static init. Oh, salah ya. Ini kenapa gini bikinnya? Saya perbaiki dulu. Nah, bikin init ya, yang pertama. Bikin get sama set, ya. Lalu bikin let shared preference. Refs. Nah, bikin kayak gini. Di init ini kita akan menginisialisasi si shared preference-nya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita bikin static juga. Kita akan menginisialisasi si shared preference-nya, ya. Lalu di sini kita akan bikin metode untuk mengambil nilainya. Kodenya simpel sih, gini doang. Get string masukin ke ini. Oke. Lalu kita bikin metode untuk mengubah nilai database-nya, teman-teman. Nilai data lokalnya ya. Caranya gini. Refs, ini feature ya. Ini feature. Feature, feature, oke. What refs set string. Kita masukkan key dan value-nya. Ini jangan lupa dibikin jadi asinkronus. Bahkan kenapa yang ini asinkronus, yang ini enggak? Nah, karena si get string-nya ini itu sebuah synchronous function, teman-teman. Sedangkan set string-nya itu adalah sebuah feature. Makanya kalau saya ingin menunggu sampai dia selesai, harus saya await ya. Karena saya perlu mengawait si function ini, makanya saya bikin dia jadi asinkronus di sini. Ya. Seperti itu ya. Kenapa ini beda tuh? Yang ini enggak, yang ini sinkronus, yang ini asinkronus, teman-teman. Ya, ceritanya seperti itu. Nah, setelah itu di main.dart ya, di sini teman-teman tambahin kode kayak gini untuk menginisialisasi si lokal database. Itu satu, oke. Nah, setelah itu di login view, nah di sini ini kan ada nilai awalnya, teman-teman. Ada value-nya ya, ada value-nya, teman-teman. Value-nya teman-teman ambil dari lokal database saja. Caranya kayak gitu. Get email ya. Mungkin ada, mungkin enggak dong. Ya enggak? Mungkin nol, mungkin saja nol, mungkin aja ada, teman-teman. Ya. Kalau ada ya udah nilai awalnya akan ngambil dari lokal database, kalau nggak ada ya nilainya akan menjadi nol. Ya, seperti itu. Oke, itu ya satu. Lalu di sini ketika text field-nya itu mengalami perubahan nilai ya, selain kita mengubah state-nya, ya kita atur juga nih. Kita simpan juga tuh nilainya ke lokal database. Caranya kayak gini. Nah, itu udah selesai teman-teman. Ini setupnya gitu doang.
Setupnya gitu doang. Dan ini akan jauh lebih sederhana kalau teman-teman bikin yang namanya DB service. Teman-teman bayangin ya, kalau misalnya teman-teman nggak bikin kayak gini, nanti di sini kodenya akan jauh lebih panjang ya. Teman-teman harus mengimport shared preference ya, tentunya ya. Di sini saya nggak mengimport sama sekali tuh si shared preference ya. Tidak ada teman-teman. Kita sembunyikan di sini di DB service ya. Teman-teman juga perlu memanggil getString. Ini kan apa ya? Secara penulisan tidak mudah juga ya untuk dipahami teman-teman. Ya, dibandingkan teman-teman melihat kode seperti ini, db get ya, db service titik get, db service titik set ya. Itu jauh lebih mudah untuk dibaca teman-teman. Ya, karena kita menyembunyikan kompleksitinya. Kita menyembunyikan kerumitannya teman-teman di dalam sebuah kelas yang namanya db service. Gitu. Makanya itu kodenya jadi lebih mudah untuk dibaca teman-teman. Ya, kayak gitu. Passwordnya kalau mau mau sekalian juga boleh teman-teman ya. Kalau mau sekalian ya, tapi ini gimana nih? Kalau sekalian nanti si usernya, kalau ada user yang iseng orang lain gitu ya, dia tinggal login doang ya teman-teman. Mungkin loginnya aja ya, loginnya aja. Kita remember. Oke, ada error. Kita perbaiki dulu. Errornya di mana? State-nya error. Login state-nya error. Oh ya, error kenapa? Oke, build runner-nya. Oh, build runner-nya ke stop. Saya jalanin lagi. Ini web app atau mobile app. Oke, Flutter itu bisa buat bikin aplikasi Android, bisa buat iOS, bisa buat web juga, teman-teman. Bisa juga buat desktop ya. Nah, jadi sudah support untuk berbagai macam platform. Masih error nggak? Oke, ya, kita biarkan dulu. Dia mengenerate ya state-nya. Apakah sudah? Apakah sudah ini? Belumkah? Doi belum beres ya. Kita tungguin. Kita tunggu, saya pause dulu deh. Oke, jadi ada masalah teman-teman. Masalahnya itu apa? Masalahnya tadi si stringnya itu kita bikin menjadi non nullable. Oke, sedangkan di sini kita kasih null ya. Sehingga ketika di generate oleh build runner dia error teman-teman. Ya, jadi ngaco nih. Solusinya apa? Solusinya harus dibikin jadi nullable. Kita kasih tanda tanya di sini. Save. Nah, dia akan mengenerate state yang benar ya. Jadi solusinya seperti itu ya. Mari kita jalanin lagi. Loginnya sudah ya berarti ya. Kita lanjut ke dashboard teman-teman ya. Nah, dashboard nih. Navigasinya mau di custom atau pakai bawaannya Flutter ya? Kita lihat ya. Ya, pakai bawaannya Flutter aja kayaknya nggak perlu di custom. Eh, ini sih simpel ya teman-teman ya bikinnya. Nggak terlalu sulit ya. Mari kita lihat nanti. Kita tunggu dulu ya. Masih di debug. Oke, lagi bikin apa? Lagi bikin aplikasi cafe. Tanjung Balai. Kita tunggu ya. Pasti membutuhkan waktu. Pakainya Flutter ya. Pakainya Flutter. Frameworknya bahasnya Dart. IDE-nya ini pakai VS Code aja sih. Nah, oke, good. Kasih animasi nggak ya? Kalau mau dikasih animasi boleh teman-teman. Kita kasih animasi ya. Animasinya itu paling gampang pakai Flutter Animate ya. By the way kita tes dulu nih. Tadi fitur mengingat ini ya, mengingat emailnya udah jalan atau belum nih? Ya. Saya klik login, saya hot restart, kita lihat. Kita hot restart ya. Apakah emailnya masih diingat? Nah, masih diingat ya teman-teman ya. Tuh, masih diingat ya. Tapi ini masih ada ini sih, masih ada kesalahan ya teman-teman ya. Kalau kita langsung login, itu state emailnya masih nol ya. Ini salah nih, nggak boleh gini nih seharusnya. Mungkin saya perbaiki dulu. Ini seharusnya ngambilnya dari state teman-teman. Ya, state email ya. Nah, ini ngambil dari state ya.
Setelah itu ya, state emailnya itu kita kita apa ya? Kita assign ya di init state teman-teman. Kayak gini. Email sama dengan nah kayak gini ya. Kita ngambil dari DB service get email ya dan ini nggak perlu di image ya. Nah, seharusnya seperti ini. Jadi nggak langsung pakai DB get email di sini, tapi kita ambil dari state-nya email. Untuk apa? Untuk memastikan juga sih state-nya itu udah diisi juga ya. Kalau teman-teman nggak bikin kayak gini, nanti ketika kita klik login itu state-nya itu masih nol. Oke, tapi di sini tuh ada emailnya, tapi state-nya itu masih nol teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya. Itu detail kecil yang harus ini ya teman-teman ingat ya. Oke, saya akan bikin dashboard. Saya bikin navigasi dulu ya. Namanya My Navigation. Setelah itu saya akan bikin dashboard. Saya juga akan bikin profil ya. Lalu saya akan bikin order. Saya bikin 3 dulu atau favoritnya juga boleh. Favorit perlu nggak sih? Kayak kok saya kayaknya nggak perlu ya untuk di sini teman-teman ya. Mari kita bikin 3 aja. Dashboard, order sama dashboard, order sama profil teman-teman. Kita generate. Oke, kita generate. Nanti ketika klik login ya, di sini sih langsung kita arahkan saja ya. Langsung kita arahkan ke main navigation view ya. Nah, kita arahkan ke main navigation view. Dulu arahkan ke sini ya. Di main navigation view ya, kita bikin navigasi ya. Bottom navigation bar. Nah, gini ya. Nah, di versi ini kita harus tambahin kode ini ya, teman-teman ya. Kita perlu perlu state ya. Intinya perlu state ya. Namanya selected index dan kita perlu menambahkan update index ya. Nah, kalau menggunakan qubit berarti kode yang ini yang selected indexnya itu kita definisikan di state, teman-teman. Nah, menggantikan counter juga boleh nih. Selected index ya. Nah, pakai F2 ya, teman-teman ya. Namanya. Nah, seperti ini ya, bikin selected index ya. Setelah itu kita implementasikan juga metode update index nih. Nah, di mana ya? Di controller. Di sini. Nah, bikin kayak gini ya. Tapi kan ini selected indexnya nggak ada tidak ada di dalam satu kelas ya. Jadi kita perlu panggil seperti ini ya. Ini versi stateful widgetnya, ini versi qubitnya, tinggal diganti emit. Copy with. Nah, caranya seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak jauh beda sih dengan stateful widget ya, teman-teman ya. Mirip-mirip lah. Nah, ini pun nanti bedanya apa? Bedanya di sini kita perlu ketik kayak gini, controller titik state ya. Controller titik state. Gitu. Ini sama controller titik state. Udah deh, save. Jadi ya navigasinya. Nah, ini kenapa? Ini harus di hot restart dulu, teman-teman. Ya, baru dia akan berjalan. Jadi gampang solusinya di hot restart saja, baru teman-teman coba lagi. Tuh, ya. Beres, teman-teman. Nah, di sini saya akan bikin jadi 3 ya. Bikin jadi 3. Untuk bodinya saya isi dengan dashboard view. Oke, saya isi dengan dashboard view. Lalu saya isi dengan order view. Sama saya isi dengan profile view, teman-teman. Saya bikin 3 ya. Nah, dashboard, order, sama profile. Atau saya ganti jadi me juga boleh ya. Nah, jadinya seperti ini. Dashboard, order, sama me. Oke. Nah, si dashboard ini ya, itu bukan ada di My Navigation ya, hati-hati nih. Dia itu ada di halaman lain ya, yaitu halaman dashboard di sini. Jadi ngerjainnya bukan di My Navigation tapi di dashboard ya. Lanjut kita buat di sini. Oke. Kita lihat di sini dia itu ada apa sih? Nah, ini bikinnya gimana Bang? Bikin kayak gini. Bikinnya pakai stack teman-teman ya. Nggak usah pusing kalau lihat desain seperti itu, bikin aja pakai stack teman-teman. Paling gampang pakai stack sih. Ya, bikin kotak 2 kayak gini. Yang satu warnanya samain boleh. Ini gradien sih sebenarnya. Gradien ya. Kalau saya lihat ini gradiennya dari pojok kanan sini ke sini teman-teman. Ya, berarti kalau saya bikinnya, kalau saya buat jadinya kayak gini.
Kita kasih gradient, di tab. Nah, mulainya dari atas kanan sampai bawah kiri ya. Atas kanannya kita isi dengan ini warnanya. Nah, lalu bawah kirinya kita isi dengan ini. Nah, gitu ya cara implementasinya. Yes, Flutter. Ya. Nah, gitu. Ini kan kita kasih W100 supaya full. Oke. Yang bawah juga sama. Ya, untuk ukurannya tingginya berapa ya? Saya bikin 3/4 layar juga bisa ya, teman-teman. Saya bikin jadi 300 juga boleh. 300 aja deh. Nah, 300 boleh ya, teman-teman. Atau 200 boleh, coba 200. Ya, saya bikin 200 aja. Apple-nya boleh dibuang, buang aja Apple-nya. Sip. Nah, lalu yang warna biru ini ya, yang warna biru ini, bentar dulu teman-teman. Ini stucknya kita kasih H100 dulu ya. Mungkin saya kasih warna dulu ya, supaya nggak bingung. Jadi stucknya kita bungkus dulu dengan kontainer ya, yang warnanya itu kuning, oke. Dan tingginya kita kasih H100 ya. Nah, jadinya seperti ini, oke. Nah, lalu yang biru ini ya, yang biru ini itu kita pakai yang namanya position. Kita kasih position, oke. Kita kasih position, nah, kita atur left-nya itu 20, kanannya 20. Sehingga dia tidak terlalu rapat ya ke kiri dan ke kanan. Oke, itu satu atau 24 ya. 24. Nah, baru kita atur topnya. Topnya misalnya 100. Nah, atau 200 ya. Atau 150 deh. Nah, jadinya kayak gini ya. Jadi itu basicnya teman-teman. Kalau pengen bikin user interface yang seperti ini. Gitu ya. Tinggal diganti nih gambar banner. Kalau pengen pakai snippet boleh. Snippetnya itu banner image ya. Banner image text tab ya. Kita import, kita save. Jadinya kayak gitu. Tuh, ya. Kalau mau sama boleh disamain, ada promo di situ ya. Promo warnanya merah. Sebenarnya sih bagusan yang ini ya. Menurut saya bagusan yang ini sih. Oke, paling kita kasih promo aja ya teman-teman. Mungkin saya akan bikin agak beda. Promonya akan saya taruh di sini, pojok kanan deh. Caranya, caranya gimana ya? Caranya gini. Nah, ini kan ada stack ya. Kita bikin card, kita kasih child, kita kasih teks 12. Teks B16 deh. Teks B16 ya. Seperti ini. Kita ganti jadi promo. Nah, ini ya, kita atur nih pakai position. Nah, kita atur misalnya di pojok kanan. Kanannya 8, topnya 8. Nanti dia akan berada di pojok kanan seperti ini ya. Tinggal atur warna kartnya. Warna kartnya kalau mau dibikin merah silakan teman-teman. Kalau mau disamain boleh merahnya. Tapi saya prefer pakai merah dari sini sih. Dari danger color ya. Nah, dari sini. Kalau merahnya nggak cocok ya teman-teman ganti aja di sini. Tuh. Ya. Nah, jadi nggak dikit-dikit kita nulis hex color nih. Tujuannya itu ya. Kita ganti teksnya jadi putih. Oke. Ya, lalu kita bikin jadi 12. Dart sama JS sebenarnya lebih mudah Dart sih ya daripada JS ya. Nah, gitu ya. Jadi nih. Gitu teman-teman. Oke. Apalagi kita lihat di sini ada search field-nya di atasnya. Nah, ini bisa kita buat juga ya, teman-teman. Ini bisa kita buat, ini bisa kita buat juga ya. Coba kita buat teman-teman. Ini bebas sih bikinnya mau di kontainer hitam bisa, di sini juga bisa. Ada banyak cara ya, teman-teman. Tapi saya akan bikin dia di kontainer warna hitam aja ya, di sini. Nah, di sini ya, di kontainer warna hitam. Saya akan kasih kolom di situ. Saya akan berikan kolom di situ ya. Kolomnya saya kasih save area ya, teman-teman. Saya kasih save area, nanti kalau di device yang ada notch-nya dia jadi nggak ini ya. Jadi dia jadi nggak kepotong tuh ke atas ya. Jadi saya kasih save area ya. Baru saya kasih
Mana ya? Tadi. Nah, ini ya. Baru saya kasih kontainer boleh. Teman-teman kalau misalnya apa ya, kesulitan gitu ya, ini di area yang mana ya, teman-teman boleh kasih kontainer kok ya, nggak masalah. Dan kayaknya sih salah kita ini. Bukan di sini. Bukan di sini, teman-teman ya. Bukan di sini nih. Salah nih, salah, salah. Ya, salah nih, bukan di sini nih. Aduh, bukan di situ ya, teman-teman ya. Seharusnya kita bikinnya di kontainer yang di atas nih. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Child, kita kasih save area dulu, baru kita kasih kolom. Nah, gini. Oke. Nah, gini ya. Skip dulu nih yang nanya flavor, saya nggak terlalu ini, nggak terlalu paham terkait flavor. Oke, nah gini ya. Nah, baru teman-teman isi nanti. Misalnya yang warna biru buat ini gitu ya. Yang warna merah misalnya nanti buat text field. Nah, kalau teman-teman ini ya nggak terbiasa, belum terbiasa dengan membuat layout di Flutter, bisa buat kontainer dulu ya untuk membantu teman-teman. Silakan ya. Nah, dibikin kayak gini dulu boleh ya. Kalau udah terbiasa langsung aja nih. Misalnya di sini ada apa ya? Ini row ya. Kita bikin row, children ya. Kasih kolom, kolomnya bungkus sama expanded. Teksnya apa tuh? Teksnya location sama Blitzen Tanjung Balai. Kita kasih ke start jangan lupa. Kita kasih teks 12. Ya, teks 12. Tulisannya adalah location. Kasih jarak 4. Kita bikin teks B 16. Saya bikin ini Bogor, Indonesia. Lokasinya di Bogor, Indonesia. Lalu kita kasih row ya. Teksnya boleh dikasih row. Kita bungkus sama row teksnya. Lalu kita kasih icon. SW4 kita kasih icon. Nah, iconnya icon MDI ya. MDI, chevron, down ya. Nah, kasih chevron, down, kayak gini. Nah, kita kasih warna putih. Baru kita kasih apa ya? Kita kasih padding ya, teman-teman. Boleh di kolomnya silakan. Kolomnya aja kita kasih padding. Paddingnya kasih 12 aja. Nah, gitu. Atau 20 boleh juga. 20 aja. Nah, kasih padding 20 ya. Setelah itu kita kasih icon nih di pojok kanan atas ya. Oke. Bogor Indonesia kayaknya gedean deh. Saya pakai 14 aja. Ya, good. Jaraknya terlalu jauh, saya kurangin jaraknya. Ya, kita bikin rapat aja. Ini pun jaraknya terlalu jauh. Coba kita hilangin dulu ya. Kita hilangin aja. Kayaknya masih oke sih. Iconnya kita kecilin jadi 18 ya. Baru setelah expanded ya, kita bikin circle avatar. Ya, pakai VS Code ya. Extensionnya pakai ngebut ya. Teman-teman cari aja nih. Namanya ngebut. Tuh, cari ya namanya ngebut. Nah, ya tuh. Jadi teman-teman ya. Jadi ya. Nanti kalau pengen kotak kayak gini ya, itu bukan pakai circle avatar ya. Teman-teman pakai on image. Container with image ya, teman-teman. Ubah gambarnya. Oke, atur lebar dan tingginya, silakan. Misalnya lebarnya 48. Nah, tingginya juga 48 ya. Nah, jadi kalau pengen kotak pakainya kontainer ya. Tapi kalau pengen bulat bisa pakai circle avatar. Sebenarnya bisa juga sih pakai kontainer ya. Cuman kan lebih pendek kodenya kalau kita pakai circle avatar ya. Gitu ya. Ukurannya kayaknya segini oke sih. Saya pakai yang segini aja. Circle avatarnya kita buang. Nah, jadi ya. Kalau kita bikin text field yang ini teman-teman, itu bikin di bawahnya ya. Berarti setelah row kah? Ya, setelah row ya. Setelah row kita kasih jarak 12. Oke. Ini mirroringnya pakai visor, teman-teman.
Ya, lalu kita bikin, nah, pakai apa nih bikin search field-nya? Mau pakai snippet boleh, form search ya. Pakai yang 2S juga bisa, teman-teman. Kalau yang 2S jadinya kayak gini ya. Ini pakai yang 2S. Atau mau pakai yang form search 3S juga bisa. 3S kayak gini. Ya, lebih cocok 3S ya. Cuman radiusnya ini kurang lengkung ya. Radiusnya kita bikin jadi 16 juga ya. Kita samain teman-teman. Mana nih radiusnya? Hmm, radiusnya mana ya? Nah ini ya, dibikin 16 ya. Supaya dia lebih melengkung. Oke, lalu background colornya kita atur jadi abu-abu. Border, bukan border ya, color ya. Yang ini nih. Nah itu kita pakai warna abu-abu. Tuh. Nah jadinya kayak gini. Oke. Terus kita ubah color yang text field-nya ya. Nah ini sebenarnya udah berubah warnanya. Cuman text field-nya belum berubah teman. By the way, text field-nya kok begitu ya? Lucu ya. Kenapa di text field-nya nih? Ini karena ada lebar kah atau apa ya? Oh, ada icon search di sini, cuman nggak kelihatan ya. Icon search-nya saya buang. Ada icon search nggak? Oh, ada ya. Ada icon search-nya ya dari desainnya. Oke, nggak apa-apa. Saya bikin jadi putih aja icon search-nya. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Lalu kita perlu memainkan si text field-nya ini sih, ya. Decoration-nya pakai yang collapse. Kita pakai yang collapse, ya. Lalu dikasih expand teman-teman. Ya, jadinya kayak gini. Lalu hint style-nya dibikin jadi putih ya. Nah, kasih opacity boleh 0,4 ya, jadi nggak putih banget teman-teman warnanya. Nah, ya, better sih ya. Lihat lagi di sini. Ya, bordernya ya, bordernya itu nggak kepake ya. Kita buang aja bordernya. Bordernya kita buang. Nah, hilang ya. Shadownya dipakai nggak? Nggak dipakai ya. Shadownya kita buang. Nah, ya. Tingginya deh atur ya. Tingginya mau berapa nih? Bebas sih ya. 42 boleh. 46 boleh. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman seneng dengan desainnya yang ini gitu ya. Lalu teman-teman nanti mau pakai lagi nih di tempat lain gitu ya. Tapi kan ini kodenya panjang kalau saya pakai di tempat lain. Nah, caranya gimana tuh? Nah, caranya gampang. Teman-teman bikin reusable widgetnya. Jadi sangat berguna ya kalau teman-teman bisa bikin reusable widget nih. Nih, saya bisa bikin namanya search field di sini. Search field. Oke, saya namain aja search field di sini. Field dot dot STSS search field. Nah, kita copy paste kode yang tadi ke sini, baru kita save. Tuh. Nah, tapi kita implementasikan event on change-nya supaya on change ya, teman-teman. Supaya kita bisa mengambil nilainya. Thing value. Nah, ini harus kita implementasikan. Saya implementasikan dulu. Nah, ini best practice-nya teman-teman ya. Best practice-nya seperti ini. Kalau teman-teman mau tanya terkait best practice, hint text ya. Hint text-nya, no, saya bikin label aja hint text-nya. Hint text-nya, default-nya itu search ya. Default-nya saya bikin search di sini. Begini ya. Nah, hint text-nya itu kita implementasikan di sini ya. Jadi bisa diubah-ubah. Lalu ketika ada perubahan di text field-nya, nah itu kita panggil on change yang ada di atas teman-teman. Gitu. Nah, gini teman-teman. Nah, jadi gimana kalau saya pengen bikin search field lagi nanti? Tinggal panggil reusable widget itu. Namanya adalah search field ya. Nah, tinggal isi on change-nya dan isi hint-nya nih apa nih? Hint text-nya misalnya search. Jadinya kayak gini. Tuh. Jadi kalau pengen bikin dua, tinggal bikin aja. Tuh, jadi dua ya. Nah, itu gunanya kita belajar reusable widget teman-teman. Jadi kodenya itu akan lebih lebih implementasinya akan jauh lebih sedikit teman-teman ya. Jadi nggak teman-teman itu bikin berulang kali nih search field-nya di mana-mana.
ya. Ini kan lumayan nih, ya, lumayan nih. Akan mempersingkat waktu development-nya. Nah, tekniknya menggunakan reusable widget gitu. Oke, satu lagi apa? Satu lagi udah sih ya. Udah sih apalagi nih. Tapi saya belum tes di HP yang ada notch-nya nih. Bagusnya dites dulu nih di HP yang ada notch-nya teman-teman ya. Takutnya nanti tampilannya beda lagi ya kalau di HP ada notch-nya. Jadi harus dites lagi ya. Nanti kita cek ya di HP yang ada notch-nya teman-teman. Untuk sekarang kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Setelah gambar ini, oh ini match-nya mana? Yang promo. Nah, ini ya, sini setelah gambar kita bikin kayak semacam menu ya. Nah, ini tekniknya sebenarnya bisa kayak gini, teman-teman. Teknik yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi, teman-teman bisa bikin ini dengan kolom. Oke, ya. Bisa dibikin dengan kolom. Lalu teman-teman atur bottomnya jadi 0. Oke. Bottomnya jadi 0. Ya, nanti ketika teman-teman mau menambahkan konten baru di bawah sini, nah, teman-teman bisa tambah setelah gambar nih. Mungkin saya simulasikan dulu ya. Misalnya teman-teman nanti punya list builder ya. Ini harus pakai string wrap ya. Karena dia sudah ada di dalam scrollable widget. Nah, ya. Nah, ini kan overflow teman-teman ya. Nah, kalau pengen bisa di-scroll nanti teman-teman bisa menggunakan single child scroll view di sini. Ya, di kolomnya ya. Aduh, mana sih ini? Nah, ini ya, kolomnya dibungkus dengan single child scroll view jadi bisa di-scroll. Nah, kalau user experience yang mau teman-teman buat seperti ini, ya udah kodenya kayak gini, teman-teman tuh. Ya, jadi gitu. Tapi kalau user experience yang nggak pengen seperti ini ya berarti bukan kayak gini tekniknya. Ada lagi caranya. Saya back dulu. Let's say di sini user experience-nya saya nggak mau kayak gini, teman-teman. Saya mau user experience-nya kayak saya balikin dulu ya. Masih gambar tadi ya. Posisinya langsung gambar. Nah, kayak gini. Saya ingin ketika di scroll nanti yang atas juga ikut nge-scroll, teman-teman. Nah, berarti tekniknya semua alamannya itu harus berada di dalam satu scrollable widget yang sama, teman-teman. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini. Caranya di bagian mana ya? Bagian stuck ya. Bagian stuck sini hmm, itu kita kasih single chat throw view ya. Stucknya kita bungkus dengan single chat throw view. Loh, salah. Tingginya udah 100. Oh, salah nih, teman-teman. Salah, salah. Salah, salah. Ini karena apa? Karena kontennya masih sedikit ya. Jadi kayak gini, coba ya. Bentar dulu, bentar dulu, bentar, 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 bentar. Kita atasi dulu. Kita atasi dulu guys. Oke, nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya kayaknya membingungkan nih. Membingungkan nih. Oke, scrollnya nanti aja kita perbaikinya ya. Takutnya kelamaan nih kalau saya fix sekarang. Saya ingin selesaikan halaman dashboard ya untuk Meet kali ini. Oke. Mari kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke sini dulu nih. Ke scroll dulu teman-teman. Saya mau bikin scroll ini di mana ya? Di harus hati-hati nih bikinnya nih. Kalau enggak nanti ngaco nih. Bannernya juga panjang ya. Banner ini kalau kepanjangan tenang aja ya, bisa bikin reusable widget ya. Nah, ini gunanya folder widget ya yang ada di sini, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada kode yang kepanjangan kayak gini, itu bisa dibikin reusable widgetnya. Dashboard banner. Nah, bikin aja namanya dashboard banner. Ya, bikinnya namanya dashboard banner. Tempel di sini dah kodenya tuh. Yang tadi ya. Oke, cut aja. Tempel di sini, teman-teman. Kita import yang diperlukan. Ya. Nah, kita masukin dashboard banner. Nah, itu gunanya ya. Folder widget yang ada di dalam modul ya. Jadi kita bisa membuat reusable widget level modul ya. Nah, reusable widget yang hanya boleh digunakan oleh modul itu sendiri ya. Ya, jadinya kayak gini. Ya, kodenya jauh lebih pendek teman-teman ya. Nah,
Ini oke. Ini agak tricky nih. Ini gimana ya cara saya ngatasin nih teman-teman ya. Saya mau gini. Si kontainer ini akan saya bungkus dengan kolom. Oke. Lalu tingginya ini saya pakai tingginya itu cuman 400 misalnya. Tingginya saya bikin jadi 400. Jadi tingginya itu terbatas ya. Atau 360. Saya bikin sampai ngepas ke sini ya. 320. Kurang sih. 340 lah. 340 ya. 320 boleh. 320 aja. Oke. Atau 310 coba. 310 ya jangan deh. 320 aja. Nah lalu kita kasih warna putih. Ya. Nanti kalau ada konten baru, itu saya bikinnya bukan di kontainer warna putih teman-teman. Ya. Tapi saya bikinnya di ini scaffoldnya kita kasih warna putih dulu ya. Nah, saya bikinnya di bawahnya teman-teman. Sini. Nah, di sini ya. Contohnya saya pengen bikin list kategori kayak tadi ya. Atau ini grid ya. Itu bikinnya di sini. Misalnya saya bikin grid view, grid 4 ya. Gini misalnya gridnya ada berapa ya? 80 deh. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, ini kalau pengen di scroll ya, tekniknya teman-teman tinggal bungkus kolomnya sama single chart scroll view. Tekan aja Alt Shift S ya. Hot reload tinggal save aja ya. Ini yang tanya nih di TikTok. Nah, tuh ya. Caranya seperti itu ya. Memang nih masalah perlayoutan harus hati-hati sih ya. Kita harus paham betul tuh basic-basicnya teman-teman. Kalau nggak ntar kita bingung ya. Nah, kalau pengen scrollnya satu halaman ya jadinya seperti ini, teman. Gitu ya. Gridnya kita buang ya, kita kita nggak pakai gridnya. Buat contoh doang sih, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini ya list. Ini pun udah ada reusable widgetnya sih. Namanya itu Q apa ya? Apa saya? Q picker, kategori picker, Q kategori picker ya. Nah, kalau pengen pakai reusable widget tinggal pakai itu Q kategori picker. Nah, ini tuh basicnya itu adalah state management untuk memilih indeks ya. Nah, basicnya itu sama persis teman-teman, sama persis dengan yang ada di main navigation. Ya, logiknya kayak gitu. Nah, mirip dengan ini ya. Jadi kita punya sebuah state integer, lalu kita ubah state-nya seperti ini. Ya, logiknya mirip ya. Jadi nggak usah pusing. Nah, di sini saya pakai reusable widget aja supaya kodenya juga jauh lebih rapi ya teman-teman. Dan kode di dashboard nggak terlalu panjang ya. Kayak gini hasilnya. Oke. Tapi saya akan sesuaikan ini supaya supaya sama dengan referensi desain di sini. Saya nggak pengen ada headernya ya. Tapi saya nggak pengen merusak si kategori picker ini. Nah, solusinya gimana tuh? Kita pengen membuat sebuah kategori picker yang tidak apa ya, tidak mengganggu kode kita yang sebelumnya. Nah, solusinya gampang, copy aja nih filenya teman-teman. Bikin kategori picker baru. Misalnya kategori picker no title. Nah, misalnya kayak gini ya. Kategori picker no title. Kategori picker yang nggak ada title-nya misalnya. Lalu kita rename. Ya. Nah, kita pakai reusable widgetnya bukan yang ini ya, tapi pakai yang no title. Nah, bisa juga teman-teman. Nah, jadi kita lebih leluasa nih kalau kita pengen custom ya. Tuh. Ya. Atau jangan-jangan labelnya dihilangin juga bisa ya. Oh bisa kok labelnya dihilangin. Berarti saya nggak perlu bikin Q kategori picker no title ya. Saya bisa bikin Q kategori picker aja nih. Tapi labelnya kita hilangin ya. Jadinya seperti ini ya. Tinggal sesuaikan nih cappuccino, macchiato, latte gitu ya. Kita bikin ini cappuccino lagi tuh. Cappuccino apalagi sih? Macchiato, latte. Tuh, latte apa ya? Milk sama tea ya. Sama snack boleh deh. Nah, ini kita pakai data dummy dulu ya teman-teman. Sama snack. Nanti kita akan ambil datanya dari Realm teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini. Tapi masih belum sesuai dengan referensi desain kita ya. Jadi perlu kita buka si kategori piketnya dan kita custom ya. Nah, kita ubah nih desainnya ya. Ini misalnya dia agak paddingnya itu agak besar ya. Berarti kita bisa kasih
Kita kasih padding PT 20. Padding, jangan padding top, PH ya. Padding vertikal, PV. PV 20. Tuh, salah ya. Bukan padding, teman-teman. Ini apa sih? Entar dulu deh. Ini apa ini ya? Oh, ini elevated button tuh. Ini elevated button ya. Berarti kita kasih tinggi kali. Nah, ya. Tingginya 42 boleh. Kalau 42 berarti ukurannya sama kayak button ya. Nah, ini sama nggak nih dengan button? Kalau nggak sama berarti teman-teman perlu bikin kecil. 36. Nah, gitu ya. Radiusnya saya rasa oke. Sama nggak ya radiusnya? Radiusnya ini ya sama sih seharusnya ya dengan button ya. Jadi nggak perlu saya ubah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada agak berjarak ya ke kanan. Nah, itu bikinnya bukan di sini ya. Bikinnya di sini, teman-teman. Nah, bikinnya di sini. Jadi hati-hati ya. Kalau pengen dibikin agak ke kanan, berarti teman-teman bikinnya di sini. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya teman-teman bikin kolom lagi ya untuk menampung Q kategori pickernya ya. Nah, lalu kolomnya dikasih padding. Tapi paddingnya pakai yang horizontal. Biasanya pH 20. Nah, atau pH 24 boleh. Nah, jadinya kayak gitu ya. Jajar tuh. Ya, bisa pakai padding, bisa pakai margin juga sih sebenarnya. Ada banyak teknik yang bisa teman-teman gunakan. Pakai margin left juga tuh bisa tuh ya. Pakai margin left juga bisa. Jadi banyak opsi sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan ya. Gitu. Nah, ini kalau udah pakai reusable widget gini ya, percayalah teman-teman, ini akan sangat memudahkan hidup teman-teman nanti ya. Hidup teman-teman. Akan sangat mempermudah pekerjaan teman-teman. Oke. Contohnya gini, saya pengen kasih animasi ya. Nah, itu nanti implementasinya bukan di view. Saya implementasi di sini, di reusable widgetnya. Saya bisa kasih animasi seperti ini. Di elevated button ya, di kontainernya aja, kontainer. Nah, saya kasih animate, saya kasih efek move, saya kasih efek fade in. Nah, tapi saya delay ini. Saya delay, enggak saya delay dong. Saya kasih durasi ya. Saya kasih durasi. Durasinya itu indeks kali 100. Oke. Nah, saya bisa bikin begini logic ini. Oke ya, saya kasih durasi dulu. Tuh, saya bisa bikin dia muncul satu persatu kayak gitu. Ini nggak kelihatan ya. Terlalu cepat kayaknya. Mungkin saya akalin dulu, saya kasih key sih paling. Nah, ini untuk permasalahan debugging dong ya, teman-teman ya. Ini jangan dipakai nih. Ketika teman-teman nanti bikin aplikasi, ya, di sini saya kasih semacam key random. Nah, sehingga ketika saya save, dia otomatis tuh ada animasinya. Kelihatan nggak animasinya? Terlalu cepat ya? Terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat, kita tambahin lagi di sini delaynya nih. Delaynya 200 misalnya. Nah, ya tuh muncul satu persatu ya. Jadi nanti ketika teman-teman butuh lagi untuk bikin sebuah kategori picker, itu bisa tinggal pakai reusable widgetnya tuh. Itu. Apakah teman-teman perlu mengimplementasikan lagi state management yang nggak perlu teman-teman? Nggak perlu lagi tuh. Ya, gitu. Saya buang. Sip, sudah ya. Lanjut lagi teman-teman. Eh, oke. Oke, nah untuk bikin dia nge-scroll ya, untuk bikin dia nge-scroll ke samping itu ada banyak cara ya. Ini saya share di sini bisa pakai list view horizontal. Ya, list view yang diatur aksisnya yang menjadi horizontal. Bisa pakai single chart row view juga. Nah, tapi aksisnya horizontal. Gitu, bebas tuh. Teman-teman mau pakai list view boleh, pakai single chart juga boleh. Bebas pakai yang mana aja. Kalau pakai list view berarti nanti parent widgetnya itu harus punya ukuran ya. Nah, harus punya ukuran. Tapi kalau misalnya pakai single chart itu nggak harus. Kalau nggak salah di sini saya pakainya single chart ya. Coba kita lihat ya. Ya, saya sih pakainya single chart ya di sini. Jadi saya nggak perlu atur tingginya ya. Gitu. Ya, itu untuk kategorinya. Ya, good.
Kita lihat lagi di sini di bawahnya ada. Nah, ini ada grid product ya. Ini kalau saya mau pakai snippet bisa aja nih cepet nih. Saya ketik aja grid product. Tapi saya butuh data produknya sih. Data produknya itu mau pakai dummy juga boleh. Kalau di stat, nah di sini saya butuh dummy nih. Dummy-nya kita bikin di mana ya? Oke, dummy-nya itu bentuknya list teman-teman ya. Bentuknya kayak gini sih dummy-nya. Nah bentuknya tuh list kayak gini ya dummy-nya ya. Tapi saya nggak bisa implementasikan di sini kan? Oh ya bisa ya teman-teman. Nah kita taruh di stat aja. Jadi saya bikin stat baru ya. Nah, isinya ya ini ya daftar produk ya. Oke. Nanti ingat ya, nanti ngambilnya bukan dari sini ya data produknya. Ini karena kita masih tahap pembuatan UI aja, jadi saya akan pakai dummy teman-teman. Ya, jadi saya akan bikin sebuah stat list ya, statnya itu list ya, berisi data produk sebenarnya. Products, products. Nah, ya kita bikin statnya dulu. Ya, setelah bikin statnya baru teman-teman implementasikan di sini. Controller titik stat titik products. Controller titik stat titik product. Hasilnya kayak gini. Kita hot restart dulu ya. Dia nggak langsung jalan sih. Kita hot restart dulu, save. Oke, kenapa nih? Belum? Belum ya? Masih nge-freeze nih. Kayaknya harus saya stop dulu deh. Saya stop dulu, saya jalin lagi ya. Itu di versi Windows memang kadang-kadang masih suka kayak gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa, di stop aja projectnya lalu dijalin lagi. Konsep. Nah, saya sambil jawab nih. Teman-teman yang di Zoom, kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Jadi saya bisa sambil jawab nih kalau lagi menunggu seperti ini ya. Responsive design itu bisa pakai media query, layout builder, sama orientation builder juga kepake ya teman-teman. Box juga kepake. Nah, pelajari aja tentang empat ini ya kalau pengen bikin responsive design, responsif dan adaptif ya. Di Flutter bisa pakai ini. Udah lama? Yes, otodidak. Kalau kerja di Flutter harus bisa. Oke, teman-teman kalau misalnya nanti kerjanya di software host ya itu mungkin aja ya teman-teman akan perlu mempelajari berbagai macam state management ya. Kalau misalnya nanti projectnya ada requirement yang dia itu mintanya pakai block atau mintanya pakai getX ya. Nah, mungkin aja tuh teman-teman akan harus ya belajar berbagai macam state management. Tapi kalau di kantoran di apa ya? Di non software host biasanya sih pakainya satu aja teman-teman. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Dia ada di satu kantor dia pakai beberapa state management juga mungkin aja ya teman-teman ya. Ini kan ini sampai mana tadi ya? Satu. Nah, udah ya. Good. Dashboard view. Nah, ini tadi ya. Ini saya pakai snippet grid products langsung jadi sih kodenya ya. Tapi kalau teman-teman bikin manual, ya bikinnya pakai apa? Bikinnya pakai grid. Nih, pakai grid ya. Nah, ini kalau pakai snippet ya pakai snippet langsung jadi lah. Sudah ada snippetnya juga, tinggal tinggal pakai aja teman-teman. Ketik grid products tuh, itu langsung jadi tuh. Kalau pengen pakai snippet ya, tinggal disesuaikan ya. Nah, kalau pengen bikin manual bisa juga. Kalau pengen bikin manual, teman-teman bikinnya pakai grid. Bikin gridnya dulu ya, grid 2 berarti ya. Bikin grid 2 ya, seperti ini. Ini kenapa ya? Ada jarak nih di atasnya. Karena ini ya, karena CZ box ya. Oke, nah bikin grid 2 dulu ya caranya. Bikin grid seperti ini ya. Setelah itu baru teman-teman isi. Dilihat dulu aspek rasionya. Nah, aspek rasionya pun ini nggak satu banding satu ya. Jadi harus kita sesuaikan. Saya akan pakai 1:1,4 teman-teman. Tuh ya. Nah, seperti itu. Baru kita isi nih kontainer yang warna
ungu ya. Kita isi dengan gambar, teks, icon. Oke, gambar, teks, icon ya. Saya akan isi gambar dulu. Saya pakai con image aja. Container with image ya. Seperti ini ya. Gambarnya dikasih expanded ya. Kasih expanded, nggak usah pakai tinggi teman-teman. Otomatis akan menyesuaikan ukuran device. Kalau pakai grid, yes. Nah, kalau pakai grid di device yang kecil, dia jadi kecil. Tapi kalau di yang besar, dia akan menjadi besar. Nah, ini kalau teman-teman pakainya grid view. Nah, dia by default memang punya karakteristik seperti itu ya. Tuh, kayak gitu. Oke. Bahkan bisa gini loh kalau grid view. Nanti deh, abis ini deh. Abis ini saya share ya teman-teman terkait grid view ya. Teman-teman bisa bikin sampai sejauh apa ya. Nanti saya share. Kita selesaikan dulu ya. Jadi bikin gambarnya dulu ya kayak gini. Nah, baru di bawahnya bikin teks ya. Teksnya ada tiga, satu, dua, tiga ya. Cappuccino, kategori, harga ya. Saya pakai B B14 aja. 14, 10, 14, 10, 14 ya. Teks B14, teks 10, teks B14. Jangan lupa kolomnya ya di sini dikasih taruh start ya. Supaya alignmentnya itu ke kiri. Nah, jadinya kayak gini. Oke, kalau kurang ukurannya tambahin aja jadi 16, 16. Nah, gitu ya. Setelah itu kita lihat lagi nih. Oh, ternyata dia agak ke dalam ya. Kiri kanan nih. Nah, kalau dia agak ke dalam berarti teman-teman perlu bungkus nih si teksnya nih yang tiga ini dengan kolom. Bungkus sama kolom ya. Lalu teman-teman bungkus sama expanded sama padding teman-teman ya. Kasih pH 8. Tuh. Kalau misalnya nanti ada jaraknya kiri kanan. Ini kan ada jaraknya. Nggak sejajar ya dengan gambar di atas. Jadinya kayak gini. Gitu. Tapi jangan lupa kolomnya dikasih terus start juga. Oke, kasih terus start. Kita lihat lagi. Warna ungunya dibuang aja ya. Udah nggak dipakai. Jadi saya buang. Oke, kita lihat lagi. Oh, jaraknya agak jauh. Kita atur spacingnya ya. Jadi 10. Nah, kita bikin jadi 10 ya spacingnya. Jadi agak jauh. 12 juga boleh sih. 12 aja. Ya, 12 juga oke teman-teman. Saya bikin 12. Kejauhan nggak ya? Atau 10 aja deh. Kita pakai 10 aja. Sip. Nah, baru kita lihat lagi. Oh, ternyata teksnya sih oke ya teman-teman ya. Segitu ukurannya. Oke ya. Warnanya nih yang ini warnanya abu-abu. Lihat dulu. Nah, oke. Lalu kita tampilkan ini rating dulu nih. 4,8. Ratingnya kepake nggak ya? Kayaknya belum kepake nih di FVP kita. Jadi saya nggak bikin ya teman-teman untuk ratingnya. Mari kita hilangkan dulu ratingnya teman-teman. Oke. Karena nggak dipakai di FVP kita. Nah, jadi yang perlu itu justru ini nih. Icon plusnya ya. Icon plusnya kita tambahin di bawah, di sebelah harga ya. Di sebelah sini ya. Itu kita bungkus sama row. Bungkus sama row. Kita bungkus sama expanded. Lalu kita bikin button icon. Atau icon button. Atau button aja deh. Button aja deh. Button aja. Nah, ini kita ganti jadi icons add. Stylenya dibuang. Buttonnya bungkus sama kontainer ya. Paddingnya juga nih ya. Paddingnya harus kita atur. Paddingnya pakai 0 ya. Gak mau. Padding 1. Padding 0 ya. Nah, ini saya bikin button ya. Saya kasih paddingnya 0. Ada icon add di dalamnya teman-teman ya. Lalu saya bungkus sama kontainer supaya saya bisa atur ukuran buttonnya. Saya akan pakai ukuran 32 dikali 32 atau 36 deh. 32 coba. Kita coba dulu deh. Nah, kurang ini ya. Kurang ini teman-teman radiusnya nih. Kurang kotak ya. Berarti saya perlu kasih shape di sini. Saya kasih shape yang rounded.
Saya bikin jadi 8. Nah, jadinya kayak gini ya. Sip, cukup ya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Bikin tombol seperti ini ya. Jangan terlalu kecil. Oke, jangan terlalu kecil karena orang bule itu jempolnya agak besar, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman terlalu kecil nanti takutnya seharusnya klik yang ini nanti dia malah ngeklik yang di bawahnya, teman-teman. Atau yang di atasnya atau yang di kirinya ya. Jadi hati-hati ya. Sebaiknya sih agak besar aja gitu ya. 32 pun kayaknya masih terlalu kecil sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa kita bikin 40 coba. 38 coba. 38 masih oke nggak ya? Saya pakai 38 aja supaya agak besar buttonnya. Nah, 38 better ya, teman-teman. Terlalu besar nggak ya? Kok jadi bingung gini nih. Jadi bingung gini nih. 38, 38, 38. Gede banget sih. 32 ya. Coba 32 deh. 32. Ya, 32 aja. 32 masih oke, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan baca produknya. Ya, gampang. Tinggal ketik state products bisa juga ya. State products juga bisa, teman-teman. Kayak gini. Atau mau controller state products juga bisa ya. Nah, saya pakai state aja supaya lebih pendek kodenya. Index. Nah, seperti ini. Oke, good. Nah, baru kita tampilkan di sini ya. Ada apa aja? Nah, ada foto, ada product name, price, kategori, description, ya favorit ya. Which, apa nih? Jangan lupa di handle ya kalau misalnya nanti nggak ada gambarnya. Nah, teman-teman bisa pakai src no image ya. Oke. Nah, jadinya kayak gitu ya. Di bawah kita tampilkan product name, kategori, sama ini harga ya. Kayak dolar ya. Tuh ya, beres teman-teman. Ini sih harganya seharusnya ke atas ya. Ini kalau teman-teman perhatikan dia agak ke tengah ya. Biar ke atas teman-teman kasih cross start ya. Nah, dia akan naik ke atas teman-teman. Ya. Tapi sih kalau dari sininya nggak ke atas ya. Ke tengah sih. Memang kurang gede sih ya. Kurang gede nih. Mungkin 18 ya. Coba kita bikin 18 ya. Nah, 18 oke sih. Ya, boleh dibikin jadi 18 aja teman-teman. Oke. Kita bikin jadi 18. Sepertinya oke. Kategorinya saya pakai 12 saja. Jadi dia nggak terlalu kecil ya. Warnanya saya samain aja dengan yang ada di sini. Ini pakainya warna apa sih? Kita zoom coba. Saya samain ya warnanya. Kategori, color. Nah, jadinya kayak gini ya. Kasih jarak, boleh 4 aja. Nah, oke nggak nih? Kita lihat lagi. Oke sih. Oke ya. Oke sih. Oke, jaraknya kurang jauh ya. Kurang jauh sedikit nih. 5 aja deh. Apa 6 ya? 6 oke nggak? 6 kayaknya oke sih. Menurut saya sih oke. Menurut saya oke sih, teman. Cuman aspek rasionya nih perlu dinaikin lagi ya. Kita naikin jadi 1,6 coba. Supaya gambarnya nggak terlalu kecil. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, ngomongin ini udah beres ya teman-teman untuk dashboardnya. Oke. Ngomongin responsif ya. Ketika teman-teman ingin implementasikan desain oke, untuk versi tablet misalnya ya. Nah, itu bisa juga ya teman-teman implementasikan kode seperti ini. Nah, di grid view-nya ya di sini ya. Ini kan ada cross axis cone-nya teman-teman. Ini kan bisa teman-teman ubah jadi 4, jadi 2, atau bahkan bisa jadi 1, teman-teman. Nah, gimana caranya kita membuat si grid-nya ini ya di versi mobile itu pakai layout-nya tuh 2 kolom. Tapi di versi tablet
dia menjadi 3 kolom. Di versi desktop dia bahkan bisa menjadi 6 kolom. Nah, logiknya gimana tuh? Ya, logiknya teman-teman bisa menggunakan yang namanya media query, teman-teman. Ya, bisa pakai media query untuk menentukan si cross axis count-nya. Ya, mudahnya kayak gini. Saya bungkus dulu ya dengan Boulder, saya bungkus dengan Boulder, oke. Nah, ini saya akan bikin count, cross axis count, ya. Defaultnya 2. Ya, defaultnya kita bikin 2. Ini sih jatuhnya bukan fitur responsif doang, teman-teman, tapi fitur adaptif ya. Jadi ada responsif, ada adaptif, teman-teman. Oke. Kalau adaptif itu ya, kita menampilkan user interface ya dengan opsi yang berbeda ya. Nah, jadi kalau di versi mobile itu 2 kolom, ya tapi di versi tablet nanti jadi 3 kolom. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Kita bisa pakai yang namanya layout border, oke. Dia itu memiliki yang namanya constraint, teman-teman. Constraint. Oke, nah, dia itu punya yang namanya constraint, oke. Nah, kita bisa bikin kayak gini. If constraint, ini layout bordernya pakai snippet aja. Nah, kalau layout border yang pakai snippet itu ada ininya, teman-teman ya. Ada apa? Ada opsi untuk, nah, ya, untuk ngecek platformnya. Nih. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kita bisa bikin gini. If is tablet, ya, kalau di tablet, ya, saya pakai cross axis count-nya 4. Tapi kalau misalnya else if is desktop, nah, saya pakai cross axis count-nya misalnya 6. Nah, kita bisa bikin kayak gini, teman-teman tuh. Ya, di versi tablet nanti dia jadi 4 tuh. Ya, jadi 4. Nanti di versi desktop dia bisa jadi 6. Tuh. Nah, tekniknya seperti ini. Ya, tuh. Bisa kayak gini, ya. Ini opsi yang pertama ya, teman-teman. Boleh teman-teman bikin kayak gini atau ya bisa juga kayak gini, teman-teman. Bisa juga seperti ini nih. Ini opsi pertama ya. Nah, ini opsi satu. Opsi satu ya. Nah, opsi duanya itu teman-teman bisa kayak gini. Ya. Saya bikin dia itu ukurannya adalah MQW ya dibagi 200 di saya ambil float. Nah, kalau kayak gini ya, tuh. Ini juga bisa, teman-teman. Kalau teman-teman bikin seperti ini ya, dibagi 200 terus kita ambil floor-nya ya. Nanti di versi mobile ya. Nah, ini terlalu kecil sih, mungkin 160 aja. 160. Nah, di versi mobile dia 2 kolom ya. Tapi kalau di versi mobile yang agak besar dia jadi 3 kolom. Tapi kalau di versi yang agak besar lagi dia jadi 4 kolom. Di versi yang lebih besar lagi dia menjadi 5 kolom, 6 kolom, 7 kolom dan 8 kolom. Nah, bisa juga dibikin kayak gini ya. Nah, jadi ada banyak cara teman-teman untuk membuat layoutnya itu enak dilihat ya. Tuh, gitu. Terakhir finishing saya akan kasih animasi ya di halaman ini. Saya ingin kasih value key-nya dulu. By the way nanti dihapus ya value key-nya, jangan lupa teman-teman kalau udah nggak dipakai. Ini saya pakai karena saya nggak males hot restart berkali-kali ya. Jadi saya kasih key-nya aja supaya dia itu selalu merebuild widgetnya teman-teman ya. Nah, saya akan kasih animasi sekarang. Oke. Yang pertama animasi untuk di atas ini, yang location teman-teman. Nah, ini row-nya saya kasih animasi. Row-nya ini saya kasih animasi animate. Animate ya, saya akan kasih move Y dan efek fade in. Jadinya kayak gini. Tuh ya. Muncul dari atas dan ada efek fade in. Kalau pengen agak lama kasih aja durasi, teman-teman. Durasinya misalnya 800 ms. Nah, sehingga dia terlihat lebih cantik ya, teman-teman. Oke, kasih aja durasi tuh. Nah, dia kan terlihat lebih ini ya, lebih lama animasinya. 800 ms masih oke. Ya, 800 ms masih oke. Masih bagus banget ya. Lalu search field-nya yang ini ya.
Ini bisa kita kasih animasi juga atau banner dulu atau search field-nya dulu aja. Search field-nya dulu aja, teman-teman. Yang ini saya akan kasih animasi ya, animasi dia muncul dari saya pakai scale aja deh ya. Animasinya scale jadinya kayak gini. Kenapa nih? Kebanyakan nih. Nah, jadinya kayak gini. Tuh ya, scale. Nah, gitu ya. Untuk bannernya saya kasih animasi juga. Animasinya untuk banner saya mau animasinya itu dia muncul dari bawah ya. Nah, maka saya bisa kasih yang namanya move. Jangan dari bawah deh, atau scale juga ya. Atau rotate. Rotate kayaknya berlebihan banget ya. Atau getar deh. Kayak saya pakai shake ya. Bagus ya. Nah, itu juga boleh tuh pakai animasi shake. Kita bikin dia bergetar deh. Bisa juga teman-teman. Nggak tahu deh itu bagus atau enggak ya. Silakan ya teman-teman ya. Oke, kita kasih animasi seperti itu untuk bannernya ya. Tapi tetap kita kasih fade in ya supaya lebih cantik set. Nah, lalu untuk gridnya yang di bagian bawah itu kita kasih animasi juga ya. Yang ini ya. Nah, ini animasinya pada itemnya ini ya, pada kontainer yang ada di dalam item buildernya kita kasih animasi juga ya. Misalnya animasinya scale, scale kurang bagus sih. Bagusnya sih saya kasih move X teman-teman. Move X kita lihat. Nah, tapi move X-nya ya, move X-nya ya. Nah, ini saya bikin kayak gini. Mulainya kalau misalnya indeksnya itu bilangan genap ya, saya akan mulai dari -100 kalau bukan dari 100. Nah, jadi ada yang muncul dari kiri dan ada yang muncul dari kanan ya. Dia bisa muncul dari kiri dan bisa juga tuh muncul dari kanan teman-teman. Ya, jadinya kayak gini. Muncul dari kiri dan kanan. Oke? Ya. Bagus ya? Lalu kita bikin durasinya itu jangan sama. Ya, kita bikin gini. Indeks kali 200. Oke, kita bikin indeks kali 200. Jadi munculnya berurutan. Kelihatan nggak ya? 300 kali ya, supaya kelihatan. Kelihatan nggak tuh? Munculnya berurutan. Kelihatan ya? Nah, jadinya kayak gitu ya. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ya kan jadi lebih cantik tuh. Gitu. Kita juga bisa spesifik ngasih animasi ya. Misalnya di tombolnya nih, di tombol add ya. Itu juga bisa teman-teman. Animasi. Oke, kita kasih animasi. Animasinya apa ya? Shake bisa. Shake aja. Indeksnya nggak kepake ya. Pakai 800 aja. 800 ms. Pakai pakai indeks aja, biarin aja pakai indeks ya. Nah, nggak kelihatan sih. Kelihatan sih. Kayaknya nggak usah deh tombol plusnya kita kasih animasi ya. Kita biarin aja ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Terus kita juga perlu kasih animasi untuk yang di login teman-teman. Mari kita kasih animasi yang di halaman login. Nah, ini masih ya gitu banget. Mari kita kasih animasi. Login view ya. Kita kasih animasi. Ntar ya. Nah, saya akan kasih kasih animasi untuk logonya ya. Logonya saya kasih animasi. Animasinya apa? Untuk logo saya kasih animasi dia akan muncul dari atas teman-teman. Makanya saya bikin move Y di sini ya. Saya perlu kasih jarak kayaknya 20. Nah, jadinya kayak gini. Tuh ya, dia muncul dari atas ke bawah. Oke. Untuk text field saya akan kasih animasi dia shake aja. Oke, yang ini shake juga nih. Berlebihan nggak ya tapi ya? Shake. Nah, gitu ya. Atau ada yang lain ya? Bounce ada nggak bounce? Nggak ada bounce ya? Bounce kayaknya nggak ada bounce.
Ya, nggak ada ya bounce. Ke flip, flip berlebihan sih. Coba kita kasih flip ya. Tapi saya perlu kasih key dulu nih. Animasi bawaan Flutter apa? Pakai plugin. Ini pakai plugin ya. Pluginnya itu namanya Flutter Animate. Nah, ini saya sangat merekomendasikan teman-teman pakai Flutter Animate sih kalau pengen ngasih animasi ya, teman-teman. Oke, saya bikin key-nya dulu supaya nanti setiap kali hot restart animasinya berpengaruh ya. Hot restart dulu. Nah, gitu ya. Tapi berlebihan sih animasinya itu ya. Kayaknya jangan gitu deh. Jangan gitu ya teman-teman. Jangan dikasih efek shake. Mungkin saya kasih move X aja di sini ya. Tapi bijinya itu dari -100 kalau yang ini. Nah, tapi yang satu lagi saya kasih animasi juga, tapi move X juga. Tapi bijinya dari 100 teman-teman. Nah, saya bikin dia muncul dari kiri dan kanan ya. Jadinya kayak gini. Kita hot reset dulu. Nah, jadi muncul dari kebalik sih ya. Kebalik sih. Kayak gitu, tapi kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Dari kiri dari kiri dan kanan teman-teman kita bikinnya gitu. Lalu untuk loginnya saya akan kasih animasi, dia akan muncul dari bawah ya. 100. Nah, jadinya kayak gitu ya. Oke, kita coba dulu. Nggak ngaruh ya. Next integer nggak ngaruh nih. Nggak ngaruh ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita hot restart. Kita lihat animasinya. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Kok saya kurang ini ya, kurang oke nih dengan animasinya yang ini. Mari kita kasih move aja kali ya. Nggak usah pakai move X ya. Move aja. Nggak usah pakai move X. Save. Kita hot restart. Nah, itu kayaknya better sih ya daripada tadi. Oke. Jadi hari ini kita sudah bikin halaman loginnya, teman-teman. Kita juga sudah bikin halaman dashboardnya, ya. Nanti kita lanjut lagi untuk mengerjakan halaman produk detail ya, produk detail sampai nanti bisa check out